Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepnur Fadilah, Geofisika UI 2018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai instruksi praktikum geologi struktur dengan topik proyeksi stereografi, yaitu perkenalan struktur garis dan struktur bidang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan singkat mengenai materi proyeksi stereografi. Proyeksi stereografis. Proyeksi stereografis ini merupakan gambaran dua dimensi dari permukaan sebuah bola sebagai tempat orientasi geometri bidang dan garis. Proyeksi stereografis ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis struktur geologi dan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan geometri struktur geologi. Dan macam-macam proyeksi stereografi itu ada 4. Yang pertama ada equal angle projection, yang kedua ada equal area projection, yang ketiga orthogonal projection, dan yang keempat polar projection. Sebelumnya, dalam geologi struktur itu terdapat istilah-istilah. Yang pertama ada istilah dasar. Yang pertama itu ada arah atau bearing. Yang kedua itu azimuth, yang ketiga itu dip, yang keempat apparent dip, yang kelima itu ada joules atau strike, yang bisa diilustrasikan pada gambar sebelah kiri ini. Kemudian dalam istilah unsur struktur terdapat garis, plunge, trend, dan pitch, yang dapat diilustrasikan pada gambar sebelah kanan ini. Berdasarkan proyeksi stereografis, yaitu yang pertama equal angle projection, dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Proyeksi ini dibuat berdasarkan pembagian sama sudut dari garis yang ditarik melalui titik P atau zenith ke setiap titik pada lingkaran besar, yang proyeksinya pada bidang ekuator berupa stereogram. Pada stereogram terdapat dua pola lingkaran, yaitu yang membujur utara-selatan disebut lingkaran besar, dan yang melintang timur-barat disebut lingkaran kecil. Nah, hasil proyeksi equal angle ini dikenal dengan WorldNet. Kemudian yang kedua yaitu equal area projection, yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Proyeksi ini merupakan proyeksi yang akan menghasilkan jarak titik pada bidang proyeksi yang sama dan sebanding dengan sebenarnya. Hasil dari equal area projection adalah suatu stereogram yang disebut dengan SmithNet. Kemudian yang ketiga yaitu orthogonal projection, yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Pada proyeksi ini, terdapat titik-titik pada permukaan bola yang diproyeksikan tegak lurus pada bidang proyeksi, sehingga hasilnya kebalikan dari equal angle projection, yaitu lingkaran besar yang akan semakin renggang ke arah pusat. Stereogram dari proyeksi ini dikenal dengan orthographic map. Kemudian yang terakhir yaitu polar projection, yang dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Jadi, dalam proyeksi kutub ini, baik garis maupun bidang digambarkan sebagai titik. Bila garis, maka proyeksinya adalah proyeksi titik tembus garis tersebut dengan permukaan bola. Polar net ini diperoleh dari equal area projection. Kemudian, stereogram proyeksi kutub dinamakan polar net. Selanjutnya, dalam instruksi praktikum proyeksi stereografi, terdapat beberapa alat yang dibutuhkan. Di antaranya, pertama, kita tancapkan paku payung pada stereonet di titik pusat. Hal ini bertujuan agar nantinya tidak tergeser-geser. Kemudian, letakkan kertas kalkir pada atas stereonet. Kemudian, buat lingkaran pinggir menggunakan jangka. Kemudian, tandai titik utara, selatan, timur, dan barat. Pada area nomor 1 diperintahkan untuk membuat struktur garis, di mana pada soal A diketahui trend dengan N 125 derajat east dengan plunge 40 derajat, dan soal B yaitu N 150 derajat west dan plunge besarnya 88 derajat. Kemudian pada soal A, untuk menentukan titik yang mewakili trend dengan menghitung 125 derajat dari arah utara ke arah timur. 125. Kemudian putar kalkir dengan meletakkan trend ke titik utara.
Lalu hitung 40 derajat dari titik tren menuju arah pusat net. Dan titik ini merupakan hasil dari penggambaran struktur garis dari A. Kemudian pada soal B kita lakukan hal yang sama, yaitu menentukan tren dengan menghitung 150 derajat dari arah utara ke arah barat. Kemudian putar kalkir dengan meletakkan tren ke titik utara. Lalu hitung 88 derajat dari titik tren menuju arah pusat dan plot titik tersebut. Dan titik ini merupakan hasil dari penggambaran struktur garis di soal B. Hasilnya pada stereonet yaitu seperti ini. Soal nomor 2 diperintahkan untuk membuat struktur bidang, di mana pada soal A diketahui dengan strike N 120 derajat east dan dipnya 40 derajat east. Kemudian yang B yaitu N 0 derajat west dan 45 derajat west. Pada soal A untuk menentukan strike yaitu dengan menghitung 127 derajat dari arah utara menuju ke arah timur. Dan beri tanda. Kemudian putar kalkir dengan meletakkan garis strike ke titik utara. Kemudian plot dip. Dip diukur dari timur dengan garis primitif bernilai 0 derajat dan menuju pusat ini nilainya 90 derajat. Pada soal dipnya yaitu 40 derajat, maka hitung dari timur menuju pusatnya sepanjang diameter timur barat sebesar 40 derajat dan tandai. Lalu buat garis mengikuti titik strike melalui titik dip yang sudah diplot menggunakan pensil warna. Dan kembalikan posisi kertas kalkir seperti semula. Pada soal B dilakukan tahapan yang sama seperti sebelumnya, yaitu menghitung 0 derajat dari utara ke arah barat dan beri tanda. Kemudian plot dip yang diukur 45 derajat dari arah barat menuju pusat net dan berikan tanda. Lalu buat garis mengikuti titik strike melalui titik dip yang sudah diplot menggunakan pensil warna. Hasil penggambaran struktur bidang pada soal A dan soal B yaitu seperti ini. Tancapkan terlebih dahulu paku payung ke arah pusat stereonet. Kemudian kita letakkan kalkir di atas stereonet. Buat lingkaran pinggir atau garis primitif menggunakan jangka. Kemudian tandai titik utara, selatan, timur, dan barat. Untuk menyelesaikan soal nomor 3, pertama yang kita buat yaitu struktur bidang, yaitu menentukan strike dengan menghitung 5 derajat dari utara ke arah timur dan beri tanda. Kemudian putar kalkir dengan meletakkan strike di titik utara. Kemudian plot dip yang diukur 55 derajat dari garis primitif di titik timur menuju pusat net sepanjang timur barat dan beri tanda. Lalu buat garis mengikuti titik strike melalui titik dip yang sudah diplot. Dan seperti ini bentuk dari struktur bidang. Dan kembalikan kalkir ke posisi semula. Selanjutnya adalah pembuatan struktur garis, yaitu menentukan tren dengan menghitung 36 derajat dari utara ke arah timur dan kemudian tandai. Lalu putar kalkir dengan meletakkan tren di titik utara.
Buat garis lurus dari utara menuju pusat north hingga bertemu dengan garis strike dan hitung besar sudut yang dibentuk dari perpotongan trend dan strike menggunakan pensil warna. Dan dihasilkan besar sudut 36 derajat. Sudut ini disebut dengan flange. Kemudian letakkan titik strike ke arah titik utara net. Dan buat garis dari perpotongan strike dengan trend dan hitung besar sudutnya. Dan garis ini disebut dengan rect. Dan seperti inilah hasil dari pembuatan struktur bidang dan garis.